Halo semuanya, kembali lagi. Di video kali ini, gue akan membahas film Rurouni Kenshin. Film Rurouni Kenshin pertama dirilis pada tahun 2012 di Jepang. Film ini diadaptasi oleh manga yang berjudul serupa, Rurouni Kenshin, atau yang dikenal sebagai Samurai X, yang ditulis oleh Nobuhiro Watsuki, mangaka dari manga Rurouni Kenshin. Sosok Himura Kenshin, sang tokoh utama dalam cerita Rurouni Kenshin, terinspirasi dari seorang samurai asli bernama Kawakami Gensai. Disutradarai oleh Keiichi Otomo, film ini dibintangi oleh Takeru Sato dan Emi Takei. Film ini berfokus pada masa awal periode Meiji di Jepang, menceritakan kisah pengembara bernama Himura Kenshin yang dulunya dikenal sebagai pembunuh bayaran atau Hitokiri Batosai. Batosai merupakan julukan yang diberikan kepada orang-orang yang mampu menjalankan tugas sebagai pembunuh bayaran di zaman Bakumatsu atau revolusi Meiji akhir zaman Edo. Baik, tanpa babi bu lagi, mari kita cus ke videonya. Cerita bermulai pada saat pecahnya perang Bakumatsu di pertempuran Toba Fushimi, di mana para samurai saling melakukan penyerangan. Seorang tokoh bernama Hajime Saito mencari Hitokiri Batosai. Terlihat seorang samurai dengan tanda silang di pipinya. Dia membunuh semua pasukan yang ada tanpa pandang bulu. Kegesitannya, kecepatannya memang bukan tandingan siapapun. Dengan katana yang di tangannya sudah berlumuran darah, tidak berhenti menebaskan musuh-musuhnya, hingga terdengar seruan kemenangan dari kelompok Nishiki, menandakan berhentinya perperangan. Meskipun perperangan selesai, Hajime Saito memutuskan tetap mencari Hitokiri Batosai. Sampai bertemulah mereka berdua. Hitokiri Batosai memutuskan untuk berhenti jadi pembunuh. Dia menancapkan katananya ke tanah, lalu meninggalkannya. Setelah beberapa lama bangun, Jin-e dari tumpukan mayat tersebut, dia berjalan sempoyongan dan tanpa sadar bersimpu dan memegang sebuah katana. Dia merasakan jeritan penderitaan yang dalam di katana tersebut, dan dia bisa menyimpulkan kalau katana ini milik Hitokiri Batosai. Dan film dimulai. 10 tahun kemudian pasca perang, negara menjadi damai dan tentram. Era ketakutan dan era kekerasan sudah berakhir. Himura Kenshin menjadi seorang pengembara. Berpindah ke lain tempat di sebuah rumah mewah milik pengusaha kaya nan kejam bernama Takeda Kanryu. Dia seorang pengusaha yang memproduksi dan menjual obat-obatan terlarang atau opium yang dapat merubah perilaku manusia berubah seperti binatang. Takeda Kanryu mengumpulkan pegawai-pegawainya atau bisa dibilang dokter-dokternya yang meracik obat-obatan itu, hanya untuk mengucapkan terima kasih atas kinerja mereka masing-masing. Terdapat 2 dokter andalan Takeda Kanryu, tapi Kanryu memilih satu untuk dimanfaatkan. Kanryu memilih dengan cap cipcu, hingga terpilihlah Takani Megumi. Semua pegawai yang meracik opium dibunuh oleh anak buah Kanryu, hingga satu orang melarikan diri dan kabur. Kanryu menyerahkan satu orang yang kabur itu kepada Batosai, biar dia yang menanganinya. Keesokan harinya, pria tersebut sudah ditemukan tidak bernyawa. Hajime Saito yang sekarang menjadi seorang polisi melakukan olah TKP dan memeriksa keadaan mayat tersebut. Hajime mengambil selembaran kertas. Anak buah Hajime beranggapan bahwa ini ulah dari Hitokiri Batosai. Hajime menyangkal bahwa ini bukan ulah dari Batosai. Hajime yang sudah lama mengenal Batosai paham bagaimana cara dia membunuh. Pembunuhan ini ada kejanggalan dan ini bukan ulah Batosai. Di sisi lain, kita dapat melihat Kenshin yang sudah menjadi pengembara dalam penebusan dosa. Ketika Kenshin berjalan, dia melihat kertas buronan Hitokiri Batosai. Kenshin kelihatan terkejut melihat poster buronan tersebut. Tapi lebih terkejut lagi ketika Kenshin yang tiba-tiba diserang wanita menggunakan katana kayu. Kaoru Kamiya, nama wanita yang menyerang Kenshin. Kenshin hanya menghindar dari serangan Kaoru.
Kaoru beranggapan kalau Kenshin adalah Battosai karena Kenshin membawa katana di zaman setelah perperangan ini. Di zaman setelah perperangan ini, membawa katana adalah sebuah tindakan kriminal. Kenshin menjelaskan kalau dia hanya pengembara dan katana yang dia bawa bukanlah katana biasa. Ini katana Sakabato atau mata terbalik. Kenshin menunjukkan Sakabatonya, yaitu bilah tajam di katana tersebut terbalik dengan dia dan dia tidak bisa membunuh. Kaoru memberikan sapu tangan miliknya kepada Kenshin karena Kenshin sempat tersungkur ketika diserang oleh Kaoru. Kenshin yang masih terheran terhadap poster buronan tersebut. Kaoru menjelaskan bahwa kejadian Hitokiri Battosai terjadi sekitar 6 bulan yang lalu. Setiap dia habis membunuh, maka dia akan meninggalkan secarik kertas atau surat yang menyatakan kalau dia yang bertanggung jawab. Kaoru pergi meninggalkan Kenshin, tapi Kenshin lupa mengembalikan sapu tangannya. Berpindah ke tempat Takeda Kanyu, Hajime mendatangi Kanyu dengan membawa selembaran kertas dari Battosai. Rupanya, orang yang dibunuh oleh Battosai adalah seorang polisi yang sedang menyamar dan masuk bekerja di tempat Kanyu. Hajime menanyakan ada apa aja di dalam gudang Shinbashi. Pihak dari Takeda Kanyu bilang kalau yang ada di dalam gudang itu hanya barang-barang impor. Di sana tidak ada barang-barang ilegal. Di sana Kanyu memperlihatkan para pekerja di rumahnya yang diisi oleh para samurai di era Meiji. Mereka yang tak lagi punya pandangan hidup dan hanya bisa menjadi pengembara saja, dan bahkan mereka rela bekerja tanpa dibayar. Kanyu menanyakan ke Hajime apakah ia masih seorang samurai. Hajime berkata kalau dia masih menjadi seorang samurai sampai kapanpun. Hajime berkata kalau polisi membutuhkan bukti untuk menangkap Kanyu, tapi kalau dia tidak perlu. Dan ini menjadi atensi keras terhadap Takeda Kanyu dari Hajime. Kanyu mendapatkan kabar kalau Megumi kabur. Kanryu yang marah mendengar berita tersebut. Gen menjelaskan begitulah kalau merekrut seorang wanita akan terjadi kericuhan dan huru-hara di mana-mana. Anak buah Kanyu bersiap untuk menangkap Megumi, tapi dicegah oleh Jin-e. Biar saya saja yang menangkapnya. Kanyu mengingatkan untuk jangan sampai dibunuh, karena dia masih memerlukan metode pemurniannya. Dan setelahnya kau bebas melakukan apapun, Battosai. Lalu Jin-e pun berangkat. Megumi melarikan diri ke kantor polisi dan secara tiba-tiba kantor polisi mendadak ricuh karena kedatangan Jin-e. Jin-e sebagai Battosai membunuh semua polisi tanpa pandang ampun. Dia juga sempat mengeluarkan jutsu Nikaido Heiho-ryu Shin-no Ippo, jurus yang sangat mematikan yang bisa menghentikan nafas manusia. Megumi yang ketakutan akhirnya melarikan diri dari kantor polisi. Di tempat lain, Kaoru yang sedang berjalan pulang melihat seorang anggota polisi yang sudah berlumuran darah dan jalan sempoyongan, lalu terjatuh dari jembatan. Tak lama kemudian, Battosai melintasi jembatan tersebut. Kaoru yang langsung mengenali kalau itu adalah Battosai meneriaki Battosai. Kaoru yang kesal karena Kamiya Shinryu sudah dicemari oleh Battosai. Jin-e yang tidak memperdulikan omongan Kaoru, dia hanya mengelap darah yang ada di katananya. Kaoru lalu menghunuskan pedang kayunya. Jin-e turun dari jembatan dan menanyakan apa yang terjadi oleh ayah Kaoru. Kaoru menjawab sambil tetap menghunuskan pedangnya. Dia tidak setuju katana digunakan untuk membunuh atau terbunuh oleh katana dengan orang-orang yang menyalahkan katana seperti dirimu. Kaoru menyerang Jin-e dan sudah pasti sangat mudah ditangkis oleh Jin-e. Jin-e memberikan luka kecil di tangan Kaoru. Saat Jin-e akan membunuh Kaoru, datanglah Kenshin menyelamatkan Kaoru dengan dalih mengembalikan sarung tangannya. Kenshin menanyakan apakah kau Battosai. Jin-e yang melihat tanda X atau silang di pipi Kenshin dengan kecepatan yang diperlihatkannya oleh Kenshin.
Jin-e sempat mengeluarkan jutsunya, tapi tidak mempan oleh Kenshin. Jin-e menyadari kalau Batosai yang asli sudah ada di depan matanya. Terdengarlah suara peluit. Kenshin dan Kaoru pergi. Kaoru mengajak Kenshin ke dojonya Kaoru. Kaoru berterima kasih karena sudah ditolong oleh Kenshin, tapi dia bisa sendiri, katanya. Kenshin melihat dojo milik ayah Kaoru. Di dalam dojo terjadilah percakapan antar Kenshin dan Kaoru. Ayah Kaoru meninggal sekitar 6 bulan yang lalu. Itulah faktor utama yang membuat Kaoru berambisi menghentikan Batosai. Kenshin menanyakan kenapa sangat berambisi, sedangkan Batosai itu jauh lebih kuat dari Kaoru. Menerima kekuatan sendiri dan juga kekuatan lain adalah kualitas penting dari seorang ahli pedang. Dan itu adalah sesuatu yang akan kau temukan secara alami melalui teknik. Kaoru mengatakan, katana bukanlah untuk membunuh. Kamiya Shinryu diciptakan untuk melindungi orang. Moto Kamiya Shinryu adalah pedang untuk melindungi. Oke, jangan lupa nantikan video-video gue selanjutnya. See you.